Bandros nih, Bandung Tour on Bus. Halo, selamat pagi. Selamat Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam saya cepat naik haji. Amin. Mas aminnya kenceng banget ya. Ya, sampurasun. Ada yang jawab ada. Hari ini kita akan jalan-jalan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya sangat yang tahu siapa nama saya? Ini Jalan Asia Afrika. Iis, betul sekali. Mau turun duluan. Nama saya Teh Iis dan saya tidak sendirian. Hari ini kebetulan mobil bus yang ini membawa seorang penyanyi superstar. Namanya King Nazar. Jadi hari ini ada Iis Dahlia dan ada King Nazar yang akan membawa semuanya jalan-jalan keliling kota Bandung. Kurang lebih waktu yang diperlukan sekitar 2-3 hari lah, cukup ya Bu ya? Atau mau 1 minggu Bu? Wah, kayaknya kalau 1 minggu pasti bingung kita nanti pas turunnya. Kurang lebih sekitar 40 menitan kita akan jalan-jalan ya, dengan Teh Iis dan juga ada King Nazar ya. Ada yang tahu nggak sebelah kanan ini tempat apa? Coba perhatikan, ada yang tahu tempat apa ini? Tempat parkir, betul sekali. Cuman dulu itu bekas tempat parkirnya kuda atau kandang kuda, pistal kuda, yang akhirnya dipakai menjadi nama ini karena dalam bahasa Sunda Banjai itu artinya adalah perkampungan yang bersatu dengan kandang kuda atau istal kuda. Nah, kalau sebelah kanan ini ada bekas penjara Banjai tuh. Coba perhatikan di dalamnya ada selnya Soekarno nomor 5 adanya di Blok F. Dan ini ada foto Soekarno, patung Soekarno juga. Sudah ada yang pernah masuk ke dalam belum? Belum. Kenapa atuh harusnya masuk? Coba lihat kamarnya kecil, tidak ada ventilasinya, terus gimana dong kalau buang air besar? Nah, jadi ini 1871 ternyata sudah ada kriminalitas di kota Bandung. Jadi sebetulnya ini adalah penjara untuk kelas bawah yang hukumannya di bawah 1 tahun. Tahun 83 dibongkar, sayangnya ini kawasan Jalan ABC. Ada yang tahu nggak apa yang ada di ingatan kita kalau mengenal kata ABC? ABC sendiri adalah singkatan. A-nya dari kata Arab, B-nya adalah bumi putra orang kita, C-nya pasti sudah tahu, yaitu orang Cina. Jadi sebetulnya sudah ada tuh ya, dan memang boleh dikatakan ABC ini salah satu sejarah juga yang mengingatkan bahwa di daerah sini ada 3 etnis yang sudah berjualan. Nah, sekarang kita akan masuk ke kawasan yang pokoknya mah belum ke Bandung, kalau belum ke Jalan Braga. Pasti gitu ya Bu ya, orang dulu pasti ngomongnya begitu. Nah, selamat datang di Jalan Braga. Kita masuk Jalan Braga. Braga ini dari bahasa Sunda yang dari artinya ngabaraga atau ngagaya. Dimana dulu ada orang Belanda lewat ke sini seperti orang sedang fashion show. Jadi jalannya tuh ada logai loba, gaya piringan gitu ya. Sedangkan kenapa abang bilangnya ini adalah jalan culik? Karena dulu ini salah satu jalan yang memang tidak ada lampu, sepi, dan hanya yang lewat itu adalah pedati. Makanya kenapa orang Belanda nyebutnya pedati way, jalan pedati yang mengangkut kopi-kopi dan dibawa ke balai kota yang sekarang jadi balai kota. Makanya orang pasti pada takut ya, kenapa? Karena sepi, tidak ada ojek, becek, tuh kebayangnya. Nah, jadi makanya kenapa dipanggil ini juga sebagai jalan pedati atau jalan Braga. Dan Cimahi, apakah artinya Cikapundung? Ayo Bang, bisa jawab Bang. Ci itu artinya air, Kapundung itu buah menteng. Karena memang sepanjang sungai Cikapundung banyak tumbuh buah menteng. Kalau orang Sunda bilangnya buah bencoy. Nah, jadi dari sebelah kiri sini, ini ada gedung Indonesia Menggugat sebelah kiri nih. Disinilah gedung pengadilan dalam bahasa Belanda namanya Landrat. Karena disinilah Soekarno diadili. Kemudian dia harusnya 4 tahun dan dia membuat pembelaan. Makanya kenapa gedungnya disebut namanya Indonesia Menggugat, karena dari 4 tahun digugat hanya menjadi 2 tahun saja dan dia protes, saya tidak mau lagi kembali ke Banjai. Maka dipindahkanlah dia ke Sukamiskin. Jadi pertamanya di Banjai, dan di Sukamiskin dia ditempatkan di lantai paling atas, disatukan dengan penjahat kelas atas juga nih, padahal beliau tidaklah sejahat itu ya. Nah, kemudian ini juga ada gereja Betel, salah satu gereja yang 1925 nih tuh. Dan inilah salah satu sebelah kirinya SMK kalau sekarang, kalau dulu Semea 1.
Ini semea yang di tengahnya itu adalah bangunan lamanya tuh. Jadi dulu orang-orang Belanda itu membuat semea itu masih kejuruan. Nah, makanya tahun 70-80 sama di kita. Dulu mah adanya semea, adanya SPG, SGO, bener nggak? Nah ya. Kemudian sebelah kanan ini ada Balai Kota Bandung, salah satu taman tertua di Kota Bandung. Saya bilang disebutnya yaitu jalan pedati karena pedatinya membawa kopi-kopi ke sini, dan disinilah Andreas de Wild, pemilik dari bangunan ini pada saat itu memiliki hampir setengah Kota Bandung. Kebayang ya, kalau zaman sekarang mungkin dibilangnya salah satu milioner ya. Dan inilah bangunan yang lamanya sebelah kanan sini. Bangunannya di sebelah kanan bisa kelihatan ya. Nah itu ya, ini sebetulnya yang kedua. Kalau yang pertama itu tidak seperti ini karena memang sempat juga dirobohkan, akhirnya seperti ini ke Pangdam Siliwangi. Jadi ini rumah dinas beliau ya, bukan rumah dinas, tempat berdinas beliau. Dulu namanya Palais Haut Komando, istananya para komandan-komandan beliau. Nah di sini, jadi bangunannya pun masih terlihat ya. Dan tentu saja sebelah kanan kita ini namanya Gedung Sabau. Orang Sunda kalau panggil 1 hektar manggilnya Sabau. Ya, dan ini dulu bekas departemen peperangan. Nah ini ya namanya Gedung Pan Orlok. Nah kemudian sebelah kiri ini ada Taman Maluku. Hati-hati karena tahun 70 banyak sekali yang siangnya namanya dewa, tiba-tiba malamnya jadi dewa. Kemudian kalau kita kesini dulu tahun 2000, pokoknya kalau ke Bandung 3 tempat yang dituju. Cihampelas, kedua Jalan Riau, ketiganya yaitu Dago, karena terkenal dengan factory outletnya. Nah sejak pandemi mulai berkurang ya, dan memang sampai saat ini bukan berkurang lagi ya, memang sudah banyak berkurangnya. Nah makanya sekarang sudah dikembalikan lagi nih. Biasanya ini rumah-rumah di sini rumah-rumah bangunan Belanda yang sekarang dibalikin lagi fungsinya ya. Nah sekarang lagi viral di sini sebelah kiri ada kue roti mochi. Tuh, udah pernah nyoba belum roti? Tuh di situ tuh. Ini belum antri nih, berarti masih masih buka nih. Bisa harganya itu dari mulai 20.000 sampai 25.000. Silakan dicobain ya. Kemudian ini sebelah kanan kita ada Heritage Factory Outlet. Ini salah satu rumah dari kepala gedung sate. Rumahnya yang tengah ya. Bukan yang ini sampingnya baru, tapi yang tengah tuh. Kebayang nggak rumah dari kepala gedung satenya ini segede gitu ya? Nah, jadi kalau kita lihat bangunan-bangunan di Bandung ini, di kawasan utara banyak sekali bangunan-bangunan Belanda yang boleh dikatakan hampir mirip seperti di Malang. Nah ini sebelah kirinya dan kanan, yang kanan itu terkenal sate Ayu. Nah ini jadi yang pertama jualan sate Ayu itu di sini. Ini yang pertamanya. Walaupun menemukan di mana-mana, ini yang pertama tuh. Ini dari kuahnya saja atau dari ini beda. Nah kalau sate yang ini mohon maaf tidak boleh dimakan karena ini miliknya warga Jawa Barat. Dan sate ini keras. Coba hitung ada berapakah satenya di atas? Ayo, ada berapa? Ada 6. 6 itu artinya ketika membangun gedung ini menghabiskan dana 6 juta golden atau sekitar 672 miliar. Kebayang ya? Itu zaman itu. Dan orang Bandung nyebutnya gedung sate karena orang Bandung atau orang Sunda, apa yang dia lihat itulah yang keluar dari mulutnya. Karena bentuknya kayak sate maka dipanggil gedung sate. Dulu orang Bandung nyebutnya bukan gedung sate tapi namanya gedung Hebe, Government Bedrijven bahasa Belanda. Orang Sunda suruh ngomong bahasa Belanda susah, udah panggilnya gedung sate. Gedung sate ini sendiri sebetulnya salah satu bangunan yang dibangun selama 4 tahun, ya lama tuh ya. Kemudian kita lihat juga bangunan gedung sate ini atau di belakang gedung sate ini banyak sekali rumah-rumah yang memang tata kotanya orang Belanda itu. Bangunan yang di belakang gedung sate itu rumah-rumah untuk para pekerja yang bekerja di gedung sate. Nah, jadi hebat orang kalau saya boleh bilang orang Belanda itu membuat tata kotanya keren ya. Orang Ciamis disebutnya dengan babakan Ciamis, orang Garut babakan Garut ya. Jadi dia sudah punya tempat-tempatnya sendiri tuh, makanya kenapa tertata tuh. Kalau sekarang kan di mana-mana, dulu di situ. Nah jadi lebih gampang mengontrolnya ya. Dan ini
Di sebelah kiri ini salah satu ya apa namanya? Nah ini sebelah kiri nih. Ini kalau mau berkunjung ke PT Pos, ini ada museumnya di sini. Boleh dicobain ya. Nah jadi jangan ingat uka-ukanya. Ternyata gedung sate ini bersatu dengan PT Pos, dan ini salah satu bangunan yang masih tetap ya, artinya heritage-nya masih. Sedangkan di dekat gedung sate yang sebelah depan itu dibangun pada zamannya Soeharto. Nah kalau ini sebelah kanan ada Taman Lansia. Ada yang tahu kenapa dipanggil Taman Lansia? Ayo, ada yang tahu nggak? Karena memang para lansia ternyata banyak jalan-jalan di sini. Tapi ini gedung satenya ya. Nih kita lihat dari depan ya, dan coba perhatikan di atas ini ada, paling atas itu ada semacam kaca. Nah kaca itu tempat menyimpan sirene, dan sirene itu akan dibunyikan kalau ada perang. Kalau dulu itu dibunyikan kalau menjelang buka puasa. Nah itu ya. Apa bedanya pendopo dengan Balai Pakuan? Balai Pakuan itu kelasnya adalah gubernur, karena dulu presiden dari Bumi Parahyangan adalah Cianjur, maka dipindahkan ke sini. Sedangkan yang ada di alun-alun pendopo itu dari Dayakolot Kota Tua, dipindahkan ke sana. Jadi itu mah kelasnya wali kota, kalau ini kelasnya gubernur ya, bedanya di situ ya. Nah ini mengingatkan kita bahwa ternyata Cianjur itu dulunya adalah bekas residennya dari Pasundan atau Bumi Parahyangan ya. Nah kalau ini namanya Jaarbeurs. Jaarbeurs itu artinya tempat kegiatan pameran tahunan ya, bagi orang-orang Belanda. Kalau mereka ngadain kegiatan tahunan atau mereka mempromosikan produk-produk mereka tuh di sini, makanya namanya Jaarbeurs bahasa Belanda. Itu salah satu apa namanya tempat berkumpulnya orang-orang Belanda. Malah dikatakan pernah Charlie Chaplin saja sengaja datang ke sini mau melihat pameran tahunan yang ada di Kota Bandung. Nah kalau tadi kita lewat dari sebelah kanan ya, sekarang kita lihat dari depan, namanya Gedung Sabau. Nih bangunan ini mungkin kalau kita lihat seperti ada di Semarang juga, yaitu namanya Lawang Sewu. Cuman kalau di sini jangan dilihat dari jendelanya, tapi orang Bandung memanggilnya Gedung Sabau karena luasnya hampir 1 bau atau 1 hektar lebih. Nah ini ya, kita tinggalkan dulu kawasan utara, karena dengan rel kereta api inilah Bandung pada masa pemerintahan Hindia Belanda disebutnya dengan 2 kawasan, utara, selatan. Sekarang kita masuk ke kawasan selatan sini, dan itu dari sana ke sana disebutnya kawasan utara ya. Nah ini kawasan selatan ini kalau dilihat, kenapa sih banyak sekali bangunan yang di daerah selatan yang sudah tidak lagi sebanyak seperti di kawasan utara? Ada yang tahu kenapa? Karena tahun 46 ada kejadian Bandung Lautan Api yang dibumi hanguskan di daerah kawasan selatan sini. Nah jadi boleh dikatakan ini bangunan-bangunan yang memang masih banyak yang tersisa, tapi tidak sebanyak kawasan utara. Dan saya lewat ke Jalan Asia Afrika. Sebelumnya dulu namanya jalan apa? Jadi namanya Goroto Poswe, jalur raya pos. Kenapa disebutnya jalur raya pos? Karena jalur ini lebih banyak mengangkut apa namanya barang-barang. Nah dimulainya dari mana? Anyer, Jakarta, Bogor, kemudian Cianjur, Cimahi, Bandungnya lewat sini. Ya dari sini langsung ke Sumedang. Di Sumedang dilawan oleh seorang pangeran, namanya Pangeran Cornel, atau yang kita kenal dengan Cadas Pangeran. Makanya kenapa di Sumedang Cadas Pangeran selamanya tidak pakai tangan kanan, tapi pakai tangan kiri, karena dia marah. Dia tidak mau banyak rakyat Sumedang yang menjadi korban untuk membuat Cadas Pangeran. Nah jadi jalan ini dulu adalah jalan protokol yang dibuat oleh Herman William Dendles dari Anyer sampai Panarukan lewat ke sini. Ya, kalau sekarang disebutnya Jalan Asia Afrika. Nah, ini mau kilometernya Kota Bandung, ya. Sebelah kirinya ada Hotel Savoy Oman, hotel yang tahun 55 merupakan tempat para delegasi dari 29 negara menginap di sini. Dan inilah Gedung Asia Afrika. Dulu namanya bukan Gedung Asia Afrika, namanya Societe Concordia, yaitu tempat berkumpulnya para sosialita Belanda. Jadi kalau orang Belanda yang biasa-biasa nggak bisa, apalagi kita, ya, karena namanya saja Societe Concordia, ya. Dan salah satu yang menarik lagi di sini,
Nah, sebelah kiri tuh ada tulisan, Bumi Pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum. Jadi kalau ketemu orang Sunda, mukanya asem, itu berarti lahirnya tidak sedang tersenyum ya. Nah, ada orang Sunda mah harus someah, katanya gitu ya, senang tersenyum. Tapi kemudian yang namanya alun-alun pasti ada di setiap kota di Pulau Jawa. Dan selalu yang namanya alun-alun itu selalu ada 4 hal penting, yaitu ada masjid, ada pendopo atau ada keraton, kemudian ada lapangan, dan satu lagi yaitu ada pohon beringin. Kenapa ya di sini mah nggak ada pohon beringin lagi? Ya dulu tahun 42 ada, cuman ditebang waktu zamannya Jepang. Ya, jadi sebetulnya secara filosofi kerajaan Mataram yang namanya alun-alun itu, ini lagi antri apa? Oh, makan gratis. Kita ikutan antri belum? Nah, ya itulah salah satunya. Dan tidak jauh dari sini ada pasar baru. Kalau ada pasar baru berarti ada pasar lama. Ketika pasar yang lama dibakar, maka dibuatkanlah oleh Belanda pasar baru. Dulu kan nulisnya pakai O dan E. Makanya sampai kapanpun 2030 datang lagi ke Bandung, tetap namanya pasar baru, karena memang sengaja Belanda membuatkan pasar yang baru untuk menggantikan pasar yang lama. Di mana pasar yang lamanya? Nanti kita akan lewat juga ya. Nah, ini Jalan Otista. Mungkin bagi yang mengenal Otista, itu beliau sama dengan seorang Soekarno. Karena dia tidak berperang dengan senjata, tapi berperangnya dengan cara orasi. Makanya kenapa Bapak Otista itu disebutnya sebagai pahlawan jarak harupa. Karena dia seperti burung jalak ya. Nah, kemudian di sebelah kirinya ada dalam kaum. Setiap kota juga punya dalam kaum. Dalam kaum itu adalah tempat orang-orang yang kerja di masjid pasti tinggalnya di area masjid. Orang Bandung, orang kita di Bandung nyebutnya dalam kaum. Kalau kita ke Jogja namanya kauman. Ya, dan ini sebelah kanan ada pemakaman khusus untuk para, kalau Teis bilangnya ini para Inohong Bandung atau pendiri-pendiri kota Bandung itu dimakamkannya di sini. Protes dong kita orang Bandung. Terus kalau kita meninggal dimakamkannya di Bandung. Akhirnya dibuatkanlah namanya Astana Anyar. Astana itu makam, Anyar itu baru. Makanya ada pemakaman baru namanya Astana Anyar ya. Nah, kemudian ini ketika Teis tadi cerita tentang pasar baru, inilah pasar lamanya. Jadi ini dulu namanya pasar Cikuriang, pasar induk. Baik, sudah mau sampai lagi. Ternyata 2-3 hari sudah kita lewati. Boleh saya tutup dengan pantun? Boleh. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kaos. Terima kasih sudah jalan-jalan naik bandros. Minum kopi, kopinya pahit. Saya Mila dan Dilan mohon pamit.